So what's up teman-teman semua, balik lagi di konten gue sih, Bransol. Ceritanya ini gue pengen bikin podcast ya. Ceritanya pengen bikin podcast, cuma karena budgetnya masih minimalis ya cuy. Gue bikin gak keren-keren amat. Yang penting isinya tuh keren sih. Gini, pada podcast awal ini cuy, gue bakal cerita tentang horor. Gue bakal horor, tapi karena gue belum dapet narasumber cuy, gue sendiri yang bakal jadi narasumbernya. Jadi sini tuh gue bakal bercerita sih. Kan gue sambil konten kan gue kerja nih. Nah, gue dari awal gue kerja, nggak lama sih ya. Dari awal gue kerja sampai sekarang tuh kayak apa ya? Sering gitu cuy, gue dapet kejadian-kejadian horor. Bahkan wujudnya ini bermacam-macam cuy, nggak cuma 1-2 gitu. Kayak ada yang bilang wujudnya ini, wujudnya itu. Jadi ya udahlah. Dan ini konten pertama kita di Statement Tokpol. Sebelumnya gimana kabarnya bro? Baik cuy, baik banget. Kan gue pengen cerita nih ya. Gue pengen cerita tentang ya pengalaman horor gue gitu cuy. Nih, lu tahu kan gue kerja di mana? Nah, gue kan kerja di Pertasop kan. Gue kerja di Pertasop dari mulai sebelum Ramadan, mulai dari apa, Maret. Pokoknya sebelum Ramadan, gue kayaknya seminggu sebelum Ramadan gue dapet kerjaan kan di situ ya. Iya, di situ gue jadi security kan. Waktu itu lu masih kerja di mana? Gue kerja di Kalimantan ya? Iya, lu lagi di Kalimantan. Nah, gue dapet kerjaan itu cuy. Awalnya kayak gue ngeliat tempat nih, gue survei awal. Gue lihat, wah tempatnya kalau malam kayaknya sepi nih. Dan ternyata beneran sepi nih cuy. emang di daerah yang lu kerja di situ sepi. Sepi. Di daerah gue kerja tuh di Suni Mampir. Lu pernah main ke situ kan? Iya. Nah, di tempat itu kan lu tahu sendiri. Kayak kalau bahasa ini kan di Indramayu ya. Kalau bahasa Indramayu itu toang cuy. Kayak pesawahan gitu. Pantura. Gak sih, bukan Pantura cuy, itu mah pedesaan. Cuma ya emang jalurnya tuh sepi, sawah semua gitu cuy. Kan Indramayu terkenal dengan toangnya itu cuy, yang panjang. Jadi gitu. Kan gua kerja di situ dari hari pertama nih. Dari pertama hari kerja, dari hari pertama gue kerja, gue awalnya kayak santuy-santuy aja gitu, kayak kayaknya enak nih kerjaan kayak gini. Kerjaan gue kan kayak orang melekan kan, jadi security ya. Maksud gue kayak cuma melek malam dibayar ya kan. Nah, hari pertama gue aman-aman aja. Waktu itu gue, karena gue jadi security, gue kan nggak punya kayak alat-alat apa gitu cok. Gue bawa golok. Buset kau. Gue bawa golok nih. Gue bawa golok kan ya. Hari pertama santai nih. Nah, hari kedua, waktu itu kayak gue kan main laptop. Gue udah kayak gabut. Gue main HP, gue udah gabut deh scrolling TikTok. Akhirnya gue kayak ngambil besi, terus ngasah golok nih di luar. Jadi di situ kan Yang lu kirim foto ke gue. iya, Oh. yang itu apa namanya? Kan waktu awal gue kerja gue belum masuk kantor kan. Jadi gue jaganya di musola. Nah, di depan musolanya gue tuh sambil ini ngasain golok. Ngasain golok kan. Itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Gue ngasah golok kan, serang gitu. Gak sengaja gue denger ada suara cewek nangis. Deket apa jauh itu? Suaranya mah kecil. Tapi kan gue pernah denger gini. Katanya kalau ada suara tangisan kunti ya, kalau suaranya kecil itu deket kan. Ya. Kalau suaranya gede itu jauh. Kan gitu katanya. Nah, suaranya itu kecil cok. Kayak di telinga nih samar-samar, gak jelas. Tapi itu beneran suara cewek nangis gitu loh cok. Jelas dengarnya. Samar-samar gitu, kecil suaranya. Nah, gue langsung ini kan kayak, gue sambil ngasah golok nih. Udah gak, gue karena pertama kerja mungkin itu kenalan buat gue gitu kan. Mungkin
yang penunggu situ kenalan. Sebelumnya kan dari ibu gua kan, gua kerja terus ibu gua pernah bilang ke gua gini sebelum gua kerja. Di daerah situ tuh banyak orang yang bilang rawan gitu loh, Cok. Rawan apa tuh? Ya ada yang bilang rawan begal, ada yang bilang rawan-rawan itu banyak penampakan gitu, Cok. Sebelumnya katanya gua nggak tahu jelasnya sih, tapi itu kata ibu gua ya. Bilangnya kayak di situ tuh pernah ada yang bilang ada yang lihat sundel bolong. Hah? Di situ di tempat gua kerja, tapi nggak pas kan di samping kerja gua ada kebun-kebun loh. Iya. Nah di kebun-kebun itu ada yang pernah lihat sundel bolong gitu loh, Cok. Itu kata ibu gua yang cerita. Ya kan ibu gua orang dulu gitu loh, Cok. Mungkin dulu masih vibes horornya tuh mencekam banget gitu loh, Cok. Nah, itu gua nangis. Kalau gua nangis sih, maksudnya gua dengar suara orang nangis nih, cewek nangis. Gua agak merinding nih sebenarnya pas gua ngasah. Tapi gua kayak bilang, punten gua di sini cuma kerja gitu loh, Cok, nggak mau ganggu. Tapi ya gua nganggapnya kayak ya udahlah, ini mungkin kenalan buat gua gitu loh. Gua nggak nganggap serius, kayak nggak sampai panik-panik. Bahkan gua kan kerja di situ ya. Gua security, gua pernah nanya ke waktu itu masih ada manajer. Gua nanya ke manajernya, katanya di situ udah ganti 6 kali. Di tempat kerja gue tuh udah ganti 6 kali, cuy. Maksudnya ganti 6 kali Security-nya. Jadi security sebelum gua itu kan orangnya tuh apa ya? Gua nggak terlalu kenal sih, tapi gue pernah tahu orangnya. Nah, orangnya ini suka minum, ya. suka minum-minuman gitu ya. Katanya pas jaga di situ, dia posisi malam itu katanya lagi minum nih. Dia lagi minum. Terus dia kayaknya ngecek belakang. Kan di belakang lu belum pernah belakang kan belum. Nah di belakangnya itu ada WC, cuy. WC, dan di WC itu kan nggak pernah dipakai. Kalau WC nggak pernah dipakai, otomatis ada isinya kan. Kayak dipakai juga ada isinya tetap. Tapi karena itu nggak pernah dipakai, sebenarnya hidup airnya masih bisa keluar gitu. Cuma emang nggak pernah dipakai aja. Katanya pas dia lagi jaga, nggak tahu posisi minum, dia keliling ke belakang. Dan gue nggak tahu persis kejadiannya gimana, tapi menurut ceritanya gini, katanya pas dia hampir ke arah WC nih, hampir mendekati WC, tiba-tiba pas gitu nongol gitu loh, Cok, di depan mukanya dia. Set. Apa tuh? Katanya kayak monster kunti gitu, langsung di depan jet gitu loh, Cok. Set. Terus si satpam ini tuh langsung pergi ke musola yang tempat gue jaga itu. Di situ langsung tidur katanya, langsung tidur. Terus pagi kan ada operator tuh yang biasa ngisiin pom itu. Dibangunin sama si operator ini kan. Bangunin. Pak gitu. Bangun Pak, udah pagi. Dia bangun nih, security bangun. Cuma pas dia bangun tuh posisinya dia gemeter katanya. Lu tahu kayak orang habis ngeliat apa ya, sesuatu yang bikin dia kaget gitu loh, Cok. Itu kayak dia tuh gemeter banget, dia bangun sambil sarungan nih, gemeter gitu loh, Cok. Terus dia nggak tahu buat ngilangin rasa takut, jadi minta rokok operator. Nah pas nyalain rokok nih gini, Cok, nyambil nih, ini rokok ya, sambil gini, Cok, ini bakar rokok tuh gini. Kayak menggigil. Iya, si itu satpam sebelum gua tuh ngambil itu, gini bakarnya, sambil menggigil. Sampai kayak orang gemeter gitu. Dan sehari setelah itu satpam langsung berhenti, Langsung resign. Itu satpam yang katanya apa ngelihat hal-hal kayak gitulah, itu langsung resign sehari setelahnya. Akhirnya itu kosong tuh selama 5 hari kalau nggak salah, nggak ada yang jaga kan. Dan mungkin karena susah nyari orang, di situ kosong, nggak ada yang jaga tiap malam kan. Dan nggak ini kan karena ya mungkin karena kesempatan aja kan. Di situ tuh banyak barang-barang gitu. Akhirnya ya ada orang aja yang nyari kesempatan gitu, Cok. Ada maling. Nah itu karena habis ada kejadian maling itu pom kan, itu langsung nyari security lagi. Dan kebetulan waktu di pom itu nyari security, gue lagi nyari kerjaan kan. Nah akhirnya gue dapet di pom itu. Ya itu udah hari kedua gue udah langsung digangguin aja. Terus yang pertama kali lu lihat
Kalau masalah lihat sih gue kayak sekilas samar-samar gitu ya. Pertama nih, ini waktu Ramadan kalau nggak salah. Enggak. Gue kan waktu awal-awal, lu pasti ngeliat TikTok gue kan. Gue waktu awal ngonten itu pasti di tempat kerja gue. Iya. Nah di tempat kerja gue pas gue ngonten waktu itu, gue awal buka YouTube dan konten pertama itu konten YouTube. Dan waktu gue lagi nonton, waktu itu gue lagi reaction True Horror Stories kan. Karena menurut gue kayak, nih gue reaction horror di situ, vibes horornya dapat banget buat merindingnya gitu. Karena gue ngontennya di situ. Dan waktu gue ngonten, gue pas lagi jump scare-nya, gue kayak kaget gitu. Terus ada suara dari pintu. Gue langsung lihat dong ke pintu, tas gitu. Itu bentuknya bayangan anjir. Bayangan hitam tapi tinggi. Bayangan hitam tapi tinggi. Kan karena gue gimana ya, mata gue samar-samar, ini gue kan dekat nih. Gue nggak nganggap itu hal goib atau apalah gitu. Gue nggak nganggap ke situ cuy. Positive thinking. Iya, gue kayak ini hitam-hitam apa gitu. Gue ngedekat aja. Dan gue masih ada yang kayaknya udah dihapus. Jadi ada pas di itu gue ngonten, kalau mentahannya udah dihapus. Jadi pas gue ngonten di pertengahan nih, ada di saat gue keluar, terus gue buka pintu. Di situ cuma berapa menit gitu loh itu. Ada. Nah di situ gue lagi ngecek. Jadi setelah gue ngeliat bayangan itu, terus gitu, gue ngecek nih. Terus seolah-olah kayak ada orang, bayangan hitam orang gitu loh, lari ke arah WC. Lu tau kan WC sampingan? Nah, lari ke arah WC gitu, dari jendela saat gitu. Karena gue itu nggak nganggap hal goib kan, gue nganggap ada orang gitu. Gue langsung tuh gue ngambil besi kan, besi yang merah itu, yang biasa gue pakai ganjel, gue ambil, gue keliling tuh. Gue liat WC sambil gue tendang gitu, ngecek nggak ada. Gue ngecek musola nggak ada, muter ke belakang nggak ada. Dan di situ gue mulai, wah, ini gue lagi digangguin. Gue langsung positif di situ. Ini gue digangguin nih. Itu yang pertama gue lihat nih ya. Gak sekilas. Terus ada, gue kan ngonten, ini gue ngadep jalan kan. Ini meja kan yang biasa gue ngonten itu. Ini meja, ini jendela ngadep jalan. Nah di belakang gue kan ada jendela satu tuh. Di situ kalau gue lagi kayak ngedit atau apalah gitu, yang gue ngedit horor atau ngonten horor, apalagi lagi gue ini, kan gue sering tuh bawain cerita-cerita pendakian, yang pendakian Gunung Arjuna di TikTok gue. Buat teman-teman yang belum nonton, tonton. Japri samperin TikTok gue cuy. Jadi pas gue ngonten itu, jadi gue seolah-olah nih dari jendela yang gue lihat itu ada kayak yang intip gue di belakang. Ini di jendela nih. Ya kan jendela, ini jendela di belakang. Otomatis kayak ciptain pantulan loh, kayak cermin gitu. Gue ngeliat nih ke jendela, kayak ada yang ngintip gini loh, cok. Kayak ngeliat, lagi ngeliatin gue nganten. Gue kan ngeliat, gue mulai merinding di situ, cuy. Gue langsung kayak ngeliat nih ke belakang, nggak ada. Terus gue lihat belakang pasti nggak ada. Tapi kalau gue liatnya dari jendela itu, cuy, jelas. Kayak gimana ya, lu jendela putih gitu, cok, yang kayak tembus, ada orang gini pasti kan kelihatan gitu. Kalau ngeliatin dari kaca itu ada, tapi pas gue nih gak ada. Dan sempet waktu puasa gue ngajak temen gue Ajay. Lu tau Ajay kan, yang biasa gitaran sama gue. Dia kan pernah belajar gituan katanya di Banten kan. Istilahnya bisa gitulah. Bisa main-main hal-hal goib lah gitu. Dia ini pas waktu itu gue lagi ngonten nyanyi kan sama si Ajay. Gue ngonten nyanyi, dia bilang ke gue, kayaknya bukan Ramadan, setelah Ramadan, setelah Lebaran gitu sih. Dia kan Ke Jogja. Sudah ke Jogja. Waktu itu gue lagi canda-canda sama si Ajay kan, mau ngonten nyanyi. Terus pas gue mau ngonten nyanyi, si Ajay bilang ke gue, Bran, lu ini ngerasa nggak dari tadi ada yang ngeliatin? Karena gue udah biasa kan, jadi ya udahlah biarin gitu. Asli jelas banget kata dia. Gue nyoba nengok nih kan, gue nengok ke jendela yang belakang itu, tapi nggak, kosong tetap. Gitu loh, sob. Terus yang kemarin ini nggak lama nih. Gini, gue waktu itu lagi ngedit yang ngonten reaction horror itu kan. Gue lagi ngedit dan gue ngeliat ke arah depan itu posisi jam 2 malam.
gua kan mata rabun kan, nggak jelas banget kalau ngeliat jauh. Nah di depan gua tuh kayak ada yang ngenjot gitu loh, Cok, kayak kepala aja. Gimana? Gini, ini kan kantor gua. Kan biasanya gua kalau ngeliat ke depan jendela dibuka tuh. Iya. Di depan sono kan ada pisang-pisang. Seberang jalan. Iya seberang jalan, yang rumah depannya. Ya. Nah itu depannya ada pohon pisang. Di situ kayak genjot gitu, so apa ya? Ada kepala, ada rambutnya. Tapi pas itu karena gua rabun jauh itu, gua ngeliatnya kayak hitam semua, nggak ada warna. Emang gelap kan? Cuma genjot. Gua kan positif awalnya. Ini kayaknya ada angin. Gua lihat pohon sekitar nggak ada yang gerak. Cuma itu doang, satu gerak. Gua terus ngeliatin nih. Antara merinding sama penasaran itu campur aduk, Cok. Gua mau deketin merinding, gak deketin tuh penasaran, cuy. Akhirnya udahlah, gue gak milih dua-duanya, gue diem. Gue liatin aja sampai akhirnya berhenti. Gue udah gak ini nih, gak ngerespon itu lagi kan. Udah gak ada gerak-gerak lagi tuh. Besok paginya gue coba cek. Kemarin ada yang gerak-gerak di sini gitu. Terus gue lihat, lu tahu apa? Pisang yang udah gede. Jadi udah bentar lagi mateng lah gitu. Lah cuma di situ yang gue heran, perasaan semalam kayaknya bukan pisang. Oh, ini enggak sih kayak nih. Gini ya. Kalau misal kayak ini bulat, ini pisang nih. Iya. Pisang kotak lah. Samping-sampingnya kayak ada yang gitu loh. Kayak ada yang gantung-gantung gitu, kayak akar-akar gitu. Jadi seolah-olah kayak nyerupain rambut. Nah tapi pas gue lihat pisangnya nggak ada kayak gitu. Kok bisa? Gue nggak yakin kalau semalam yang gue lihat itu pisang. Yakin gak yakin? Beneran gak yakin karena nggak persis. Gue liatnya pisang tuh seakan-akan kayak ada akar-akar rambut itu. Pas gue lihat paginya nggak ada, cu. Nah ini nih ada lagi. Jadi waktu itu gue baru datang tempat kerja gue ya. Gue baru datang. Operator kan biasanya masih ada di situ, gue datang kan. Bilang ke gue, Mas, sampean tuh tadi ngeliat ini nggak? Pernah ngeliat sosok nggak gitu yang ada di belakang pom gitu? Gue bilang, kalau gue sih nggak pernah ngeliat langsung. Cuma sekilas emang ada yang ngeliatin gitu loh. Nah waktu itu katanya posisi maghrib, jam maghrib, masuk waktu maghrib. Operator itu mau ngisi bensin, ada orang datang tuh mau ngisi bensin. Nah orang yang datang ini kan masih langsung lihat ke arah kantor kan, ke belakang jendela itu kelihatan dong. Nah pas katanya itu jendelanya kan posisi lagi ngebuka, dan ketika ngebuka itu katanya ada nenek-nenek. Yang waktu itu lu cerita. Iya yang kata gue bilang ini sosoknya udah nampak gitu, Cok. Nah katanya sosoknya nenek-nenek. Berarti dia nenek. Ya gue nggak tahu, kurang jelasnya. Tapi kalau kata orang yang lihat itu katanya nenek-nenek di situ. Gue nggak tahu jelasnya. Pokoknya yang pernah gue lihat jelas itu bayangan doang, bayangan hitam tinggi tapi. Terus kata orang yang ngisi bensinnya gimana? Ngisi bensin. Iya. Ya dia cuma kaget terus nanya ke operator, Pak, sampean nggak ngeliat apa yang ada di belakang tadi? Gak, dari tadi nggak ada apa-apa gitu. Operator emang nggak ngeliat kan awalnya yang lain itu. Dan ternyata setelah ngisi bensin selesai nih, dia balik ke kantor. Dan ketika balik kan tuh langsung lihat ke arah jendela belakang itu kan ada, tapi ngadepnya ngebelakangin gitu, ngebelakangin jendela. Jadi rambutnya doang yang gue lihat, mukanya ngadep sana. Pakaiannya putih apa? Kalau pakaian nggak, lebih jelasnya rambut kan, rambutnya putih. Oncong berarti. Iya. Ya gue kurang jelasnya, tapi katanya kalau lu ngerasa merinding gitu, di tempat-tempat yang emang lu merinding, tiba-tiba merinding, katanya ada. Gue emang yakinnya sih harusnya ada. Cuma ya nggak tahu gimana, nggak pernah aja gue ngeliat langsung, kecuali satu bayangan itu, cuy. Terus gue mau nanya ini, katanya temen kerja lu nemuin jenglot, bener apa? Oh kalau itu kan gini, teruntuk daerah kita ini, cuy, itu kan masih percaya sama hal-hal gitu kan. Kayaknya masih pakai tumbal menumbal gitulah. Kalau bahasa kita itu wadal.
pas itu katanya posisi itu di apa ya, pokoknya di arah kebun-kebun itu ya, samping kiri di arah kebun-kebun. Si operator ini ngecek ke situ karena sebelumnya katanya dia pernah nemu sebuah pusaka gitu loh, Cak. Pusaka kayak keris gitu. Nah, katanya kata orang-orang yang tahu itu tuh buat nyari tumbal di situ. Jadi masang di jalan mana gitu, ini pusaka nih pasang gitu sama orang yang pesugihan. Nah itu tuh buat nyari tumbal. Jadi nanti pasti ada korban di situ, korban yang mati. Kayak dulu yang pernah booming itu kasus lagi. Ini ceritanya Ratu Maema, jembatan 2 itu. Ya. Itu sama kayak Yang di Singiraja itu. Itu sama kayak gitu. Jadi nyari tumbal. Tapi kalau memang kan emang penunggunya di situ kan. Kalau itu enggak, emang diciptain sama manusia gitu loh. Manusia pesugihan, dia nyari tumbal buat pesugihannya. Lah katanya kalau bahasa Indramayu, gue baru tahu pas nanya-nanya ini kan. Katanya bahasa itu patokan. Patok gitu, patok buat nyari tumbal. Nah di situ di arah kebun itu temen gue nemu jenglot, ada kain kafan dia. Jadi jenglotnya itu dibungkus kayak kafan, Dibikin kayak pocong. Iya, bukan kayak pocong, kayak dibungkus doang, bungkus biasa kayak bungkus nasi digituin lah, kayak lemper. Digituin aja, nggak rapi-rapi banget. Itu dibungkusnya kain kafan. Terus Cok. Dan katanya di situ tuh emang banyak yang matok di kerja gua. Tempat kerja gua tuh banyak yang bikin patokan itu, Cok. Bikin patokan buat pesugihan. Bahkan gua pernah denger gini, nambah elit kan, kita nyari tumbal cuma matok doang. Bahkan ada yang ini nih, nyari tumbal tuh. Gue pernah ini dikasih tahu sama ibu gua kan. Katanya ada lah sekitar sini, nggak jauh dari desa kita ini, Cuk. Ada yang ketahuan pesugihan gitu kan. Nah, pesugihannya tuh katanya apa ya, nyari tumbalnya pakai kapur. Iya, jadi di jalan nih, dia tuh gambar kapur kayak gambar lingkaran atau kotak. Nah nanti orang yang lewatin kapur itu mati katanya. Gue nggak tahu jelasnya, tapi itu dari cerita ibu gue ya. Tapi katanya itu ketahuan sama warga. Mati tiba-tiba gitu. Ya nggak langsung di situ, bisa jadi nanti kecelakaan nanti atau kapan. Pokoknya yang lewatin kapur itu mati buat tumbal katanya. Gue nggak tahu sistemnya gimana karena gue nggak pernah coba-coba. Gue nggak tahu sistemnya atau sistem tumbalnya gimana. Emang mau nyoba? Enggak. Terus katanya waktu kemarin katanya ada yang kecelakaan di depan tempat kerja lu. Bukan kemarin, gak lama ini. Nah untuk ibu-ibu ya, ini saya satpam security di sana. Katanya bapak ibu mencari saya untuk menjadi saksi kecelakaan itu ya. Tapi mohon maaf, saya waktu itu emang lagi tidur, bapak ibu ya. Tidur dan saya nggak tahu. Saya subuh sempat bangun, ngeliat rame-rame. Oh ini ada rame-rame apa gitu. Cuma berhubung saya bukan orang-orang yang kepo gitu, kayak ngantuk gitu. Gue tidur lagi dan paginya gue dikabarin tuh sama operator. Katanya tahu nggak tadi malam ada kecelakaan. Dan gue dikasih tahu juga tadi malam sama operator satunya tuh, katanya gue lagi dicari sama keluarga korban buat jadiin saksi. Ya gimana ya, gue aja nggak ngeliat, gimana gue bersaksi. Tapi gue lagi dicari katanya sama itunya, barangkali tahu kejadiannya gitu. Soalnya orangnya yang kecelakaan situ meninggal tempat. Jadi kecelakaannya itu sekitar pagi jam 4-an lebih mungkin. Soalnya jam 5 orang-orang lihat itu dua-duanya udah tergeletak. Tapi satunya mati katanya. Itu yang nabraknya gimana? Gue nggak tahu persis, tapi pas gue lihat kendaraannya itu waktu pagi kan, gue bangun nih, biasa gue pulang. Gue lihat itu di kendaraannya udah di atas mobil polisi kan. Satunya itu nggak rusak. Yang rusak parah yang kayaknya motor Supra atau Jupiter. Itu motor Jupiter yang dulu yang kayak motornya Obi. Nah itu kayak gitu modelnya. Itu depannya hancur. Dan katanya itu yang nabrak orang mabok katanya. Gue nggak tahu persis, tapi ya gue nggak mau ngobrolin hal itulah. Ya itu udah sekilas kejadian horor dari
tempat gua kerja. Tapi ya namanya kerjaan, Cok. Gue butuh duit, butuh cuan ya kan. Mau sahur apapun gua tahan, Cok, demi cuan. Hidup cuan. Hidup cuan. Spontan. Oke teman-teman, sampai sini aja konten gua, dan ini gua udah bercosplay menjadi narasumber, cuy. Gue udah cosplay dari jadi narasumber, dan mungkin setelahnya statement Tokpol ini bakal jadi obrolan-obrolan horor atau lainnya, gue nggak tahu. Pokoknya nanti bakal gue nyari narasumber yang bakal cerita di sini, baik itu cerita pendakian atau cerita horor, intinya cerita horor gitulah. Soalnya kayak menurut gue tuh cerita horor tuh seru gitu, ya nggak? Iya. Gue nggak takut, cuma kadang ngagetin aja, yang kayak gitu seringnya ngagetin gitu. Jadi ya harus kaget. Kalau nggak kaget takutnya dia nangis gak dihargain gitu loh, Cok. Nangis dong. Oke udah lah cuy, sampai sini aja konten gua kali ini. Buat temen-temen yang suka sama konten-konten gua, jangan lupa like, comment, and subscribe, nyalain loncengnya biar gak tinggalan konten gua selanjutnya. Penutupannya gimana? Sampai sini aja konten gua kali ini. Gua Gibran, Gua Zafras. salam.